Sebelum masuk ke materi, izin Pak Munti berikut sumber-sumber yang kami sadur. Mantap. Ada dari YouTube, kemudian ada dari textbook yang sudah di-share, kemudian ada dari website blog juga. Oke, good. Baik, yang pertama, sebelum memasuki materi, ada teorema-teorema yang dapat digunakan dalam aljabar linear, khususnya untuk matrik yang memiliki ukuran yang sama, dalam hal ini n kali n. Yes. Sehingga dari ketujuh statement ini satu sama lain itu nilai dapat diartikan sama. Untuk yang pertama yaitu A dapat diinverse. Yang kedua, A kali X sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Solusi trivial itu adalah di mana semua nilai koefisiennya adalah 0. Kemudian yang ketiga, baris yang dikurangi bentuk eselonnya dari A adalah IN. Kemudian yang keempat, A dapat dinyatakan sebagai produk dari matriks elementer. Yang kelima, A kali X sama dengan B adalah konsisten untuk setiap matriks B yang ukurannya N kali 1. Kemudian A kali X sama dengan B hanya memiliki satu solusi untuk matriks B yang berukuran N kali 1. Dan yang terakhir, determinan A tidak sama dengan 0. Kemudian untuk materi yang pertama, yaitu kombinasi linear. Suatu vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan V3 jika W sama dengan K1 dikali V1 ditambah K2 kali V2 dan seterusnya, di mana K ini adalah koefisien yang ada nilai skalarnya. Untuk contohnya, diketahui vektor V1 yaitu 1, minus 1, 3, V2, min 1, 3, min 1, dan V3, 2, 1, 4. Buktikan bahwa vektor W, 2, 6, 4 adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan V3. Nah, untuk penyelesaiannya, seperti pada rumus sebelumnya, W adalah K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 dan ditambah K3 kali V3, sehingga didapatkan matriks W adalah 2, 6, 4, yang ini ukurannya 3 kali 1 sama dengan K1 dikali matriks vektor 1 ditambah K2 kali matriks vektor 2 dan K3 dikali matriks vektor 3, sehingga diperoleh dari matriks tersebut diperoleh persamaan K1 minus K2 ditambah 2K3 sama dengan 2 minus K1 tambah 3K2 ditambah K3 sama dengan 6, 3K1 dikurangi K2 ditambah 4K3 sama dengan 4. Nah, dengan teorema yang di awal tadi dapat digunakan poin E, yaitu di mana A kali X sama dengan B konsisten untuk tiap matriks B yang berukuran N kali 1, di mana matriks A yaitu yang 1, min 1, 2, min 1, 3, 1, 3, min 1, 4 dikali X yaitu K1, K2, K3, hasilnya adalah B, 2, 6, 4. Karena B ini kolomnya hanya 1, sehingga dapat digunakan teorema yang poin E tadi. Sehingga kemudian dapat dicari determinannya dari matriks tersebut, matriks A, 1 dikali 3 dikali 4, 12, min 1 dikali 1 dikali 3, minus 3,
2 minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 sama dengan plus 2. Kemudian 2 dikali 3 dikali 3 18, tapi di minus karena dia dari sebelah sana. Kemudian 1 dikali 1 dikali minus 1 hasilnya minus 1, sehingga tandanya jadi positif. Kemudian minus 1 dikali minus 1 dikali 4 hasilnya jadi minus 4, sehingga diperoleh determinan A sama dengan minus 10. Mengacu pada teorema E tadi, karena determinan A sama dengan minus 10 yang artinya tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa A kali X sama dengan B konsisten, yang artinya variabel K1, K2, dan K3 adalah nilainya skalar atau artinya bukan 0, dan nilainya sama pada persamaan 1, 2, dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor W264 adalah kombinasi linear dari vektor V1, V2, dan V3. Sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan Pak Menteri. Ya betul, ada pertanyaan nggak teman? Nah ini kan jadi konsepnya kan dapat jadi untuk mengecek apakah dia termasuk kombinasi linear atau enggak, ya kan? Dicek. Nah nilai W-nya apakah adalah kombinasi linear dari V1, V2 tadi ya, W264 tadi kan bisa dicek. Ternyata AX bersama dengan B konsisten untuk tiap matriks B yang berukuran n kali 1, ya. Jadi kita bisa mendapatkan variabel K1, K2, K3-nya nanti nih. Ya, skalarnya ya. Terus dibuktikan Iya, bahwa bisa, Pak. determinannya tidak sama dengan 0, benar enggak? Ya. Determinannya Betul, Pak. teoremanya tadi. Yang tadi kan ada tuh. Yang gini, Pak, yang digunakan, Pak. A tidak sama dengan 0. Ya. Itu sama dengan X sama dengan 0. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini juga sama determinan A perkaliannya ya. Ditambahkan 2 kolom lagi. Ya, sisi diagonal yang arah ke kanan dikurang dengan sisi diagonal arah ke kiri. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, lanjut lagi coba, Mas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yeyet. Ya, makasih Mas Tom. Untuk materi yang kedua yaitu membangun atau membentang spanning. Himpunan vektor S, V1, V2, dan seterusnya dapat dikatakan membentang suatu ruang vektor V jika setiap vektor pada ruangan vektor V selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Berikut contoh soalnya. Diketahui vektor V1 1, 1, 1, 2, vektor 2-nya 1, 0, 1, dan vektor 3-nya 2, 1, 3. Apakah vektor tersebut membangun R penyelesaian vektor V R3 sama dengan V A B C. A B C sama dengan K1-nya 1, 1, 2 ditambah K2 1, 0, 1 tambah K3-nya 2, 1, 3. Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. K1 tambah K2 tambah 2K3 sama dengan A. K1 tambah 0 tambah 3 sama dengan 1 tambah K2 tambah 3K3 sama dengan C. Dengan teorema 238 dapat digunakan poin E, di mana AX sama dengan B
konsisten untuk setiap metrik B yang berukuran NX1. Sehingga dapat dicari determinan A 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3, determinan A dikali K2, K1, K2, K3 sama dengan A, B, C. Sehingga didapat 0 tambah 2 tambah 2 kurangin 0, kurangin 1, kurangin 3 sama dengan 0. Dapatkannya 0 sama dari 1 dikali 0 kali 3, 0, 1 kali 1 kali 2, 2, dan seterusnya. Karena determinan A sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa AX sama dengan B inkonsisten. Yang artinya variabel K1, K2, dan K3 nilainya berbeda pada persamaan 1, 2, dan 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor V1, V2, V3 tidak membentang pada R3. Mungkin sebelum lanjut ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan teman-teman yang lain gimana? Ya. Berarti kalau misalkan determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia membentang di R3-nya kan? Berarti dia konsisten, dia mempunyai nilai berarti, ya kan? Kan ngeceknya begitu. Iya, Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Oke. Oke, next coba lagi. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjelaskan, mohon izin Pak Munte. Jadi pada yang 3 ini ada bebas linear atau linear independen. Misalkan S sama dengan V1, V2, dan seterusnya adalah himpunan vektor V pada ruang vektor V. Himpunan S dapat dinyatakan sebagai bebas linear jika sistem persamaan linear homogen, yaitu K1 dikali V1 ditambah K2 dikali V2 dan seterusnya sama dengan 0. Jadi itu hanya memiliki solusi tunggal, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Jadi jika selain 0 ada solusi lain, maka himpunan S dapat dinyatakan tidak bebas linear. Jadi dalam kata lain, vektor ini dikatakan bebas linear jika tidak ada satupun vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear daripada vektor-vektor lainnya. Dan selanjutnya ini ada contoh gambarnya. Pada gambar 1 yaitu dua vektor pada R2 atau R3 dapat dinyatakan sebagai bebas linear jika dan hanya jika vektor tersebut itu tidak terletak pada garis yang sama jika titik pangkal keduanya ditempatkan pada titik asal, yaitu 0,0. Di situ. Kemudian pada gambar 2, 3 vektor pada R3 dapat dinyatakan bebas linear jika dan hanya jika vektor tersebut tidak terletak pada bidang yang sama jika titik pangkal ketiganya ditempatkan pada titik asal, yaitu 0,0. Dan ini untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin datanya ada sama Mas Tommy dalam bentuk yang berbeda. Kemudian masuk di contoh soal, yaitu diketahui vektor V1 sama dengan 1, 1, 1, 2, V2-nya sama dengan 1, 0, 1, dan V3-nya 2, 1, 3.
Nah, apakah vektor tersebut saling bebas linear? Jadi penyelesaiannya matriks 0, 0, 0 sama dengan K1 dikali matriks 1 ditambah K2 dikali matriks 2 ditambah K3 dikali matriks 3. Jadi sehingga diperoleh persamaan K1 plus K2 ditambah 2K3 itu sama dengan 0. K1 plus 0 plus K3 sama dengan 0. K2 2K1 plus K2 plus 3K3 sama dengan 0. Di mana dengan teoremanya dapat digunakan pada teorema poin B, di mana A dikali X sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Sehingga dapat dicari determinan A, yaitu matriks A dikali X, K1, K2, K3 sama dengan B, yaitu 0, 0, 0. Di mana 1 dikali 0 dikali 3 yaitu hasilnya 0, 1 dikali 1 dikali 2 yaitu hasilnya 2, kemudian 2 dikali 1 dikali 1 itu hasilnya 2, dan 2 dikali 0 dikali 2 itu hasilnya minus 0, kemudian 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya minus 1, dan juga 1 dikali 1 dikali 3 hasilnya minus 3. Minus karena dari yang sebelah sana ya, yaitu berarti hasilnya sama dengan 0. Jadi karena determinan A ini sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa A dikali X sama dengan 0. Jadi memiliki solusi non-trivial, yang artinya variabel K1, K2, dan K3 nilainya ada yang nilainya selain 0. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor V1, V2, V3 tidak bebas linear. Apakah ada pertanyaan sebelumnya? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mungkin kalau tidak ada, izin saya lanjutkan Pak Munte. Ya, silakan. Kemudian yang keempat, basis dan dimensi. Jika V adalah sembarang ruang vektor dan himpunan S adalah himpunan vektor pada ruang vektor V, maka himpunan S dapat dinyatakan sebagai basis bagi V jika kedua syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, S membentang pada ruang vektor V, dan kemudian yang kedua, S adalah bebas linear. Sedangkan untuk dimensi adalah banyaknya unsur penyusun dari basis. Contoh soal, diketahui vektor V1 adalah 121, V2 290, dan V3 334. Apakah himpunan S basis dari ruang 3? Penyelesaiannya pertama-tama untuk kita mengecek yang syarat pertama, yaitu S adalah bebas linear, yaitu 0, 0, 0 sama dengan K1 dikali matriks vektor 1 ditambah K2 dikali matriks vektor 2 dan ditambah K3 kali matriks vektor 3, sehingga diperoleh persamaan K1 plus 2K2 plus 3K3 sama dengan 0, 2K1 plus 9K2 plus 3K3 sama dengan 0, K1 plus 0 plus 4K3 sama dengan 0. Dengan teorema di awal tadi dapat digunakan
teorema poin B, di mana A kali X sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Sehingga dapat dicari determinan A, yaitu matriks A 1, 2, 3, 2, 9, 3, dan 1, 0, 4 dikali X, K1, K2, K3 sama dengan B, yaitu 0, 0, 0. Sehingga determinan A-nya diperoleh hasilnya adalah minus 1. Karena determinan A sama dengan min 1 itu bukan 0, maka dapat disimpulkan bahwa A kali X sama dengan 0 memiliki solusi trivial, yang artinya variabel K1, K2, dan K3 nilainya adalah 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor V1, V2, dan V3 bebas linear. Kemudian membuktikan syarat kedua, yaitu S membentang pada ruang 3. Misal V elemen dari ruang 3, di mana V adalah A, B, C, didapatkan matriks A, B, C sama dengan K1 kali matriks vektor 1, ditambah K2 dikali matriks vektor 2, dan ditambah K3 kali matriks vektor 3. Sehingga diperoleh persamaan K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan A, 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan B, K1 ditambah 0 ditambah 4K3 sama dengan C. Dengan teorema dapat digunakan teorema poin E, di mana A kali X sama dengan B konsisten untuk setiap matriks B yang berukuran N kali 1, di mana dalam hal ini matriksnya 3 kali 1. Sehingga dapat dicari determinan A, yang mana hasilnya adalah minus 1, seperti yang kita hitung pada pembuktian syarat pertama tadi. Karena determinan A sama dengan min 1 tidak sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa A kali X sama dengan B konsisten, yang artinya variabel K1, K2, dan K3 bukan 0, dan nilainya sama pada persamaan 1, 2, 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa vektor V1, V2, dan V3 membentang pada ruang 3. Karena S terbukti bebas linear dan membentang di R3, yang mana memenuhi persyaratan 1 dan 2 untuk dapat dinyatakan sebagai basis, maka dapat disimpulkan bahwa S adalah basis dari ruang 3 dengan dimensinya ada 3, yaitu vektor V1, V2, dan V3. Mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut? Teman-teman, R3 itu maksudnya dimensi R3 ya, X, Y, Z ya, X, Y, Z, V1, V2, V3 ya. Jangan lupa juga tentang teoremanya tadi ya, harus dimunculkan tadi kenapa tadi yang konsisten ya, kenapa dia yang determinan A dengan min 1 tadi ya. Nilainya itu terus kapan dia dikatakan dia termasuk disimpulkan dalam rentang R3-nya. Oke, izin saya lanjutkan, Pak. Silakan. Ada satu lagi, Pak. Siap. Kemudian contoh soal yang kedua untuk basis, diketahui V dibentuk oleh vektor 1, vektor V1 yaitu 1, 3, 1, kemudian vektor V2 2, 1, 0, dan vektor V3 4, X min 2 dan 2. Tentukan nilai X agar V berdimensi 2. Untuk agar V berdimensi 2,
maka dari ketiga vektor di atas harus bergantung linear. Sehingga V3 adalah kombinasi linear dari V1 dan V2. Sehingga dapat diperoleh matriks 4x-2 2 sama dengan K1 dikali matriks vektor V1 ditambah K2 matriks vektor V2. Sehingga diperoleh persamaan K1 ditambah 2K2 sama dengan 4, 3K1 ditambah K2 sama dengan X min 2, K1 plus 0 sama dengan 2. Dari persamaan 1 dan 3 dapat diperoleh nilai K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan 1. Sehingga dengan persamaan 2 yaitu 3K1 ditambah K2 sama dengan X min 2, dengan memasukkan nilai K1 dan K2 didapatkan 7 sama dengan X min 2, sehingga dapat disimpulkan nilai X sama dengan 9, sehingga vektor V dapat dinyatakan berdimensi 2. Mungkin cukup dari kelompok 2, Pak. Mungkin ada masukan atau pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Ya, teman-teman ya, harusnya kalau yang mereview benar ada kayak good ya. Teman-teman, nah ini jangan lupa ini ya. Statement untuk teoremanya. Oke, good. Thank you Mas Tommy ya. Ditutup untuk ini. Silakan ditutup. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, good. Oke. Thank you Mas Tommy untuk kelompok 2 penjelasannya ya, teman-teman ya. Jadi selalu gitu ya, pengertiannya dulu. Terus teoremanya seperti apa ya. Terus nanti yang mau dijelaskan apa tadi ya. Baru nanti ada contohnya. Oke, good. Thank you Mas Tommy.